Ada sebuah tempat di tengah Pulau Jawa yang setiap kali dikunjungi selalu berhasil membuat siapapun yang berdiri di atasnya berhenti sejenak. Bukan hanya untuk mengagumi, bukan hanya untuk memotret, tapi untuk merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Sesuatu yang terasa lebih tua dari ingatan apapun yang kita miliki. Malam ini, kita akan menelusuri kisah di balik tempat itu. Bukan hanya tentang bagaimana ia dibangun, tapi tentang bagaimana ia pernah hilang selama hampir 700 tahun dan bagaimana ia kembali ke dunia yang hampir melupakannya. Selamat datang di Dongeng Sunyi. Duduklah, tenangkan pikiranmu, dan biarkan cerita ini menemanimu. Di tengah hamparan hijau, di antara bukit-bukit yang mengelilinginya, seperti penjaga setia, berdiri sebuah bangunan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata biasa. Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, dibangun dari lebih dari 2 juta batu tanpa menggunakan semen, tanpa menggunakan perekat apapun. Hanya batu yang disusun dengan kecermatan, yang bahkan dengan teknologi modern sekalipun masih sulit untuk dipahami sepenuhnya. Tapi ada satu fakta tentang Borobudur yang jarang dibicarakan. Satu fakta yang membuat kisahnya menjadi jauh lebih misterius dari yang kebanyakan orang bayangkan. Selama hampir 700 tahun, candi ini menghilang, tertutup oleh hutan lebat, oleh abu vulkanik, oleh waktu yang tidak mengenal ampun. Dan dunia benar-benar lupa bahwa ia pernah ada. Inilah kisahnya. Jauh sebelum Borobudur berdiri, tanah di sekitar dataran Kedu adalah salah satu wilayah paling subur di seluruh Pulau Jawa. Dialiri oleh sungai-sungai yang jernih, dikelilingi oleh gunung-gunung yang menjaga, dan dihuni oleh masyarakat yang telah lama mengenal budaya dan kepercayaan yang dalam. Di tanah itulah, pada sekitar abad ke-8 Masehi, dinasti Shailendra berkuasa. Sebuah dinasti yang namanya tidak terlalu sering disebut dalam pelajaran sejarah biasa, tapi yang warisannya berdiri kokoh hingga hari ini. Raja-raja Shailendra adalah penganut Buddha yang taat, dan di bawah kekuasaan mereka, Jawa Tengah menjadi pusat peradaban Buddha yang pengaruhnya menyebar jauh hingga ke seluruh penjuru Asia Tenggara. Tapi satu raja yang namanya paling sering dikaitkan dengan Borobudur adalah Samaratungga. Raja yang memimpin Shailendra pada masa ketika candi itu dibangun. Raja yang memerintahkan agar sebuah monumen yang tidak pernah ada sebelumnya di dunia didirikan di tanah Jawa. Pembangunan Borobudur bukan proyek yang selesai dalam hitungan bulan. Ia berlangsung selama hampir 70 tahun. Melalui pergantian raja, melalui pergantian generasi, melalui segala perubahan yang terjadi di sekitarnya. Ribuan pekerja dari seluruh penjuru kerajaan datang untuk ikut membangun. Batu-batu andesit yang beratnya bisa mencapai ratusan kilogram per biji, diangkut dari sungai-sungai di sekitarnya. Dipotong, dibentuk, dan disusun dengan presisi yang tidak masuk akal untuk ukuran zamannya. Tidak ada cetak biru yang ditemukan. Tidak ada dokumen yang menjelaskan bagaimana ribuan batu itu bisa disusun menjadi struktur 9 tingkat yang berdiri kokoh di atas bukit tanpa satupun perekat yang mengikat batu-batunya. Para arkeolog modern masih memperdebatkan bagaimana hal itu bisa dilakukan. Bagaimana para pembangun Borobudur yang hidup lebih dari 12 abad lalu bisa menciptakan sesuatu yang bahkan dengan pengetahuan arsitektur modern sekalipun masih memukau para ahli. Borobudur bukan sekedar bangunan. Ia adalah sebuah perjalanan. Siapapun yang menapaki Borobudur dari bawah ke atas, sejatinya sedang menjalani sebuah perjalanan spiritual. Dari tingkat paling bawah, yang menggambarkan dunia nafsu dan keinginan, naik perlahan ke tingkat-tingkat berikutnya, yang menggambarkan pelepasan, pencerahan, hingga akhirnya mencapai puncak. Di dinding-dindingnya, terukir lebih dari 2.000 panel relief. Setiap panel menceritakan sebuah kisah tentang kehidupan Buddha, tentang ajaran-ajarannya,
tentang perjalanan menuju pencerahan yang menjadi inti dari seluruh struktur megah ini. Dan di puncaknya, berdiri sebuah stupa besar, kosong di dalamnya. Tidak menyimpan apapun yang bisa dilihat atau disentuh. Karena apa yang ada di puncak perjalanan spiritual memang tidak bisa dilihat atau disentuh. Ia hanya bisa dirasakan. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Pada sekitar abad ke-10 Masehi, pusat kekuasaan di Jawa mulai bergeser. Dinasti Shailendra melemah. Pengaruh Hindu mulai menguat kembali. Dan masyarakat di sekitar dataran Kedu perlahan mulai meninggalkan wilayah itu. Ada yang bilang, letusan Gunung Merapi yang dahsyat membuat tanah di sekitar Borobudur tertutup abu. Ada yang bilang, perpindahan pusat kekuasaan ke Jawa Timur membuat Borobudur tidak lagi menjadi prioritas siapapun. Yang pasti, dalam waktu yang tidak bisa ditentukan dengan pasti, Borobudur mulai ditinggalkan. Perlahan, hutan mulai merayap masuk. Pohon-pohon tumbuh di antara batu-batunya. Akar-akar menerobos ke dalam celah-celah strukturnya. Dan abu vulkanik yang datang berkali-kali dari gunung-gunung di sekitarnya menyelimuti seluruh permukaannya. Perlahan, Borobudurdat menghilang di balik alam yang mengambilnya kembali. Dan dunia benar-benar lupa bahwa ia pernah ada. Selama hampir 700 tahun, Borobudur tidur di bawah hutan dan abu. Masyarakat lokal yang tinggal di sekitarnya masih menyimpan cerita-cerita tentang bukit yang menyimpan sesuatu yang besar di dalamnya. Tentang tempat yang dianggap angker, yang tidak boleh sembarangan didekati. Tapi tidak ada yang tahu persis apa yang tersembunyi di balik hutan lebat dan rerumputan yang menutupinya. Hingga tahun 1814, seorang pejabat Inggris yang pada masa itu menguasai Jawa untuk sementara waktu, bernama Thomas Stamford Raffles, mendengar cerita-cerita tentang reruntuhan besar yang tersembunyi di dalam hutan di dekat Magelang. Ia memerintahkan seorang bawahannya, H.C. Cornelius, untuk pergi memeriksa. Cornelius membawa 200 pekerja. Mereka mulai menebas hutan, membersihkan semak belukar, dan mengangkut tanah yang telah menutupi batu-batu besar di bawahnya. Dan perlahan, sesuatu mulai muncul dari balik tanah dan pepohonan. Bukan reruntuhan biasa, bukan sekedar tumpukan batu kuno yang tidak berarti, tapi sebuah struktur yang semakin dibersihkan, semakin terlihat betapa luar biasanya ia. Tingkat demi tingkat, relief demi relief, stupa demi stupa, muncul ke permukaan setelah hampir 700 tahun tertidur. Borobudur kembali ke dunia. Tapi pekerjaan untuk mengembalikan Borobudur ke kejayaannya bukan pekerjaan yang selesai dalam satu generasi. Selama lebih dari 1 abad setelah penemuannya kembali, berbagai upaya pemugaran dilakukan. Beberapa berhasil, beberapa justru menimbulkan kerusakan baru. Batu-batu yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun ternyata menyimpan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Hingga akhirnya, pada tahun 1973, sebuah proyek pemugaran besar dimulai, melibatkan pemerintah Indonesia, UNESCO, dan para ahli dari berbagai negara. Lebih dari 1 juta batu dibongkar satu persatu, diperiksa, diperkuat, dan disusun kembali. Selama hampir 10 tahun. Dan pada tahun 1983, Borobudur kembali berdiri dalam kemegahannya yang sesungguhnya. Diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia, dan menjadi salah satu situs paling penting, tidak hanya bagi Indonesia, tapi bagi seluruh peradaban manusia. Borobudur masih berdiri hingga hari ini, dikunjungi oleh jutaan orang setiap tahun dari seluruh penjuru dunia. Masing-masing datang dengan tujuan yang berbeda, dengan pertanyaan yang berbeda, dengan harapan yang berbeda. Tapi mungkin, di balik semua kemegahan itu, ada satu hal yang paling menarik untuk direnungkan. Borobudur pernah hilang, pernah dilupakan, pernah tertidur di bawah hutan dan abu,
selama hampir 700 tahun. Tapi ia tidak hancur, tidak musnah, tidak benar-benar pergi. Ia hanya menunggu dengan kesabaran yang tidak bisa dimiliki oleh manusia manapun. Menunggu hingga saatnya tiba untuk kembali dan mengingatkan dunia bahwa ada sesuatu yang pernah dibangun di sini oleh tangan-tangan manusia yang mungkin tidak pernah membayangkan bahwa karya mereka akan masih berdiri 12 abad kemudian. Dan mungkin itulah warisan yang sesungguhnya, bukan hanya batunya, bukan hanya reliefnya, bukan hanya strukturnya yang mengagumkan, tapi bukti bahwa manusia ketika bekerja dengan tujuan yang tulus bisa menciptakan sesuatu yang melampaui batas waktu. Kisah Borobudur mengajarkan kita bahwa karya yang lahir dari ketulusan tidak bisa benar-benar dihancurkan oleh waktu. Ia mungkin terlupakan, ia mungkin tertutup, ia mungkin tidak terlihat untuk sementara, tapi ia tidak musnah. Dan mungkin itu berlaku juga untuk hal-hal lain dalam hidup kita. Kebaikan yang pernah kita lakukan, usaha yang pernah kita curahkan, cinta yang pernah kita berikan dengan tulus, tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali pada waktu yang tepat. Demikianlah kisah tentang candi yang pernah hilang dan kembali menggetarkan dunia. Seperti akar yang menghujam jauh ke dalam tanah, legenda-legenda Nusantara telah menopang kita, jauh sebelum kita menyadarinya. Cerita yang malam ini kami sampaikan terinspirasi dari warisan leluhur yang tidak ternilai harganya. Disampaikan dengan cara kami sendiri, namun selalu dengan hati yang penuh hormat. Karena setiap kisah yang lahir dari bumi ini adalah bagian dari jiwa kita sebagai bangsa. Dan selama kita masih mau mendengarkan, warisan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Semoga cerita malam ini menemanimu dengan tenang. Semoga mimpimu indah. Dan semoga esok hari kamu bangun dengan keyakinan bahwa setiap karya baik yang kamu lakukan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Di Dongeng Sunyi.